Katekismus Heidelberg. Kita sudah membahas mengenai bagaimana dampak darah Kristus, ya, dampak pengorbanan Kristus bagi kehidupan orang percaya. Ya, darah Kristus yang sudah ditumpahkan. Pengertian darah Kristus yang ditumpahkan, kita tidak menerima secara mistis, ya. Sehingga ada doa-doa, bungkus kami dengan darahmu. Waduh, dibungkus sama darah Kristus itu kayak apa? Saya juga bingung itu. Darah Kristus membungkus saya. Ya. Darahmu menyembuhkan segala penyakit. Ya, penyakit kanker. Ya, penyakit jantung. Penyakit paru-paru. Disembuhkan oleh darah Kristus. Ya, ini semua salah kaprah semua. Darah Kristus tidak untuk bungkus-bungkusan. Dan darah Kristus tidak juga untuk membersihkan kita dari segala penyakit. Darah Kristus bukan rinso. Tapi yang dimaksud darah itu kita sudah bahas, ya. Yang dimaksud darah itu adalah nyawa. Dan Kristus menyerahkan nyawanya. Sebetulnya itu juga simbol menyerahkan nyawa itu. Artinya sebetulnya penekanannya kalau darah dan mencucurkan darah itu simbol pengorbanan. Simbol pengorbanan. Jadi jangan memistiskan benda darahnya itu. Tetesan-tetesan darah Kristus yang dianggap sakti dan berkhasiat. Ya, kalau seperti itu ya kita bisa beli darah Kristus itu. Bisa jadi rebutan itu darah Kristus. Ya, sama seperti kalau orang percaya ada ya ritual-ritual tertentu yang kita minum darah Kristus, makan tubuh Kristus. Waduh. Mengerikan kalau benar-benar kita haus darah. Itu seperti Dracula itu kalau haus darah itu. Kalau suka makan daging ya berarti daging-daging mentah itu dimakan ya mungkin makanan Jepang ya. Daging-daging mentah dimakan. Tapi kalau makan daging orang itu jadi kanibal itu nanti. Ya. Iya dong, masa tubuh Kristus kita makan dagingnya. Kan mengerikan itu. Makanya orang kalau nggak ngerti itu di zaman orang Yahudi itu. Tuhan Yesus bilang, siapa makan dagingku, minum darahku. Waduh, ini mengerikan sekali. Orang-orang Yahudi sebagian ada yang menerjemahkan itu dengan secara konkret gitu loh. Secara fisik. Betul-betul minum darah dan betul-betul makan daging ya jelas. Konyol banget lah ya, masa daging Kristus dipotong-potong lalu kita makan. Nah, itu pasti tidak demikian. Tapi salah satu sisi ya dari Perjamuan Kudus yang saya mau ungkapkan saat ini ya, salah satu sisi dari Perjamuan Kudus, yaitu kalau kita
minum dari cawan dan makan roti dalam perjamuan kudus itu artinya adalah tanda apa? Tanda persekutuan kita. Ya. Persekutuan kita dengan apa? Dengan darah dan tubuh Kristus. Apa artinya persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus? Artinya kita siap menderita bersama dengan Kristus. Itu satu sisi dalam perjamuan kudus. Banyak orang yang melupakan ini, sisi siap berkomitmen dalam persekutuan penderitaan bersama dengan Kristus. Jadi maunya kalau perjamuan itu apa? Bukan mau menderita. Kalau perjamuan itu maunya dapat berkat. Berkat. Diberi kekayaan, diberi kesehatan, diberi kelancaran hidup, kesuksesan. Ya, doa-doa yang dikabulkan itu yang diharapkan di dalam perjamuan kudus. Tapi adakah komitmen siap menderita bersama dengan Kristus yang menderita? Nah, itu sudah langka banget itu. Langka, orang yang mau menderita bersama dengan Kristus itu langka. Tapi kalau orang kepingin dapat berkat, sepanjang zaman banyak orang minta berkat. Tapi kalau orang siap menderita bagi Kristus, nanti dulu. Siap menderita bagi kebenaran, nanti dulu. Saya belum hidup nyaman kok. Ya. Dan saya sekarang ini sudah menderita saya. Masa saya sudah menderita ini ditambah menderita lagi bagi Kristus. Waduh. Saya ini justru mau ikut perjamuan supaya saya tidak menderita. Ini malah tambah ditantang untuk menderita bersama dengan Kristus. Bagaimana ini? Ya. Wah, berat ini kalau perjamuan kudus ditantang. Berkomitmen menderita bersama dengan Kristus. Ya, itulah manusia berdosa. Itulah saudara dan saya. Kepengennya hidup enak terus. Manusia itu selalu kepengen hidup nyaman. Ya. Kurang kaya. Atau kurang sukses. Atau kurang lancar hidupku. Atau kurang bahagia. Ya. Atau apalagi lah. Banyak kebutuhan. Aku butuh ini, aku butuh itu. Aku belum punya ini, aku belum punya itu. Ya sudah, itulah deretan-deretan permohonan manusia berdosa kepada Allah. Saya pernah membayangkan bagaimana kalau bapak ketemu anaknya yang sudah jarang ketemu. Karena bapaknya baru dari luar kota, baru kerja. Sekarang pulang desa, ketemu istri, ketemu anak-anak. Lalu anaknya ketemu bapaknya itu bukan, waduh, cinta sekali ketemu bapaknya, ya, dirangkul, disayang-sayang, dicium. Enggak. Pak, mana oleh-olehnya? Pak, mana bagianku? Ya. Aku dikasih duit berapa, Pak? Bapak kan sudah kerja banyak duitnya. Aku dapat berapa duitnya? Ya, dia enggak mau dekat-dekat sama kita. Dia cuma mau minta bagian-bagiannya.
Gimana ya hati bapak, seorang bapak ketemu anak yang cuma kepingin harta, kepingin berkat saja, oleh-oleh saja, tapi dia tidak tidak menunjukkan cintanya kepada bapaknya. Dia cuma cinta kepada berkatnya. Nah, demikian juga kalau orang Kristen itu cuma kepengen berkat terus saja. Ya, tapi dia sebetulnya dia tidak cinta Allah, dia cuma cinta berkatnya. Allah itu hanya cuma ya buat apa ya? Buat memang untuk memenuhi kebutuhannya Allah itu. Kehadiran Allah itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Nah, kembali lagi. Antroposentris, egosentris, kedagingan. Ya, inilah gambaran-gambaran saudara dan saya sebagai manusia berdosa. Puji Tuhan kalau diingatkan. Puji Tuhan kalau disadarkan bahwa kita ini manusia egois. Manusia yang selalu berorientasi pada kepentingan diri, kepada kesehatan diri, kepada berkat-berkat untuk diri sendiri, kepada ya hidup lancar, hidup enak, hidup aman, hidup tanpa sakit penyakit. Ya itulah. Datang kepada Tuhan itu cuma itu, deretan-deretan permintaannya cuma itu. Ya. Gimana rasanya kalau jadi seorang bapak, anaknya model gitu? Ya, Anda sendiri yang jawab kan. Anda kalau punya anak Anda cuma minta harta Anda. Tapi tidak pernah menunjukkan perhatian, tidak pernah menunjukkan kasihnya pada kita. Cuma minta bagian harta. Nah, gimana ini? Kalau orang Tionghoa bilang ini anak bocah ini. Bocah, boceng li. Ya, dan bobo yang lain. Ya, nah itulah. Kita bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kita. Bagaimana seharusnya kita datang kepada Bapa. Ya, bersyukur Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi saudara dan saya. Darahnya, pengorbanannya yang dengan darah yang mahal itu adalah bukti kasih Allah yang amat sangat besar. Makanya orientasi pendidikan ya Alkitab bagi orang percaya itu bukti kasih Allah adalah ya, saya ulangi, bukti kasih Allah adalah bukan saudara kaya raya, bukan saudara sehat walafiat, bukan hidup saudara lancar-lancar, sukses. Ya, wah berkat-berkat, dapat gaji besar, untung besar. Ya. Sembuh dari segala penyakit. Ya, segala permintaan dikabulkan. Bukan itu bukti kasih Allah. Bukti kasih Allah cuma satu. Apa itu? Pak Aryo mau jawab. Silakan. Salib Kristus. Salib Kristus, Pak. Yes. Pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus. Salib Kristus. Bukti kasih Allah adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal. Itu bukti kasih Allah. Heran ya,
Lain sama sekali dengan harapan manusia. Kalau harapan manusia, bukti kasih Allah, aku kaya. Bukti kasih Allah, aku sukses. Bukti kasih Allah, aku sembuh dari penyakit. Wah, Allah itu memang kasih, sangat mengasihi. Allah itu luar biasa mengasihi kita. Aku butuh ini diberi, aku butuh itu diberi. Aku minta mobil dikasih, aku sakit disembuhkan, aku sulit cari pekerjaan, dapat pekerjaan gaji besar. Oh, Allah itu begitu kasih, luar biasa kasihnya. Ya, kalau orang Kristen hanya mengerti kasih Allah seperti itu, tidak perlu jadi Kristen. Anda tidak usah jadi Kristen, Anda sudah bisa menikmati kasih Allah kok. Orang bisa kaya itu tidak usah Kristen bisa kaya. Ya toh? Orang bisa sehat, tidak usah Kristen pun bisa sehat. Orang sukses, tidak usah Kristen pun bisa sukses. Itu juga berkat Tuhan. Allah baik. Bukan hanya bagi orang Kristen Allah baik. Allah bukan bagi orang yang bukan Kristen pun Allah baik. Bukan hanya Kristen aja, bukan hanya untuk orang Kristen Allah baik. Yang bukan Kristen Allah juga baik. Nah, kalau Anda mengerti Allah baik itu cuma kalau sehat, kalau dapat kekayaan, sukses, makmur, aman, sentosa, itu Allah baik. Anda tidak mengerti Alkitab. Alkitab itu loh memberitakan, inilah bukti kasih Allah. Yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal. Itu. Jadi banyak, saya kira sangat banyak orang nggak ngerti, orang Kristen nggak ngerti Alkitab, tidak mengenal Allahnya. Karena bagi dia Allah itu yaitu tadi, yang selalu menyembuhkan, selalu membuat sukses, selalu membuat hidup enak, ya, nyaman, doa, semua doa dikabulkan. Itulah Allah kita. Itu bukan Allah yang diperkenakan Alkitab, itu Allah semua orang, bukan Allah orang Kristen. Allah semua orang juga mengalami hal yang sama. Mereka juga diberkati, mereka juga sembuh dari penyakit, mereka juga sukses. Oke, mari kita baca bagian daripada firman Tuhan yang saya sudah pernah share tentunya ayat ini. Kita baca ulang supaya lebih diteguhkan oleh kebenaran-kebenaran ini. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 ya. Silakan ada yang mau bacakan buat kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Siapa yang mau baca? Mic-nya bisa dibuka enggak? Oh, Bu Nita ya, silakan. Iya Pak, 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Amin. Iya kan? Nah, kita bilang apa? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa kita bisa sukses, kita bisa sehat, kita bisa kaya raya, kita bisa dapat gaji besar,
dagangan kita untung, laris, banyak. Inilah bukti kasih Allah di tengah-tengah kita. Tidak. Bukti kasih Allah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Luar biasa kan? Supaya kita hidup olehnya. Ya, coba bahasa Inggrisnya. In this love of God. Perhatikan. In this the love of God was made manifest among us. That God sent his only Son into the world so that we might live through him. Ya, in this the love of God. Dalam hal ini kasih Allah dimanifestasikan di antara kita. Ya, ini dalam hal ini kasih Allah itu ditunjukkan atau dimanifestasikan di antara kita. Bahwa Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal di dunia ini, sehingga saudara dan saya, kita semua boleh hidup melalui dia. Live through him. Ini Revised Standard Version. Authorized Version juga hampir sama. Luar biasa kan? Lalu ayat 10-nya. In this is love. Inilah kasih itu. Not that we love God, but that he love us. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. And send his son. Mengirim anaknya yang tunggal. Send his son to be expiation for our sin. Untuk apa ini? Membereskan dosa-dosa kita. Ya. Inilah bukti kasih Allah. Ya. Jadi inilah karya terbesar dari Allah bagi umat manusia. Inilah bukti kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Inilah satu-satunya definisi kasih. Nah, ini coba. Definisi kasih. Apa definisi kasih? Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa kan? Saya merenungkan kebenaran-kebenaran ini. Saya bersyukur ya. Hari demi hari Tuhan tuh ingatkan kita untuk tidak berorientasi kepada kasih duniawi. Loh, kalau apa orang Kristen tidak boleh bersukacita kalau wah kerja lalu dapat keuntungan lalu kita bersukacita. Oh ya boleh aja toh. Masa orang Kristen harus sedih terus? Boleh enggak bersukacita kalau lulus? Boleh enggak bersukacita kalau punya anak, punya cucu? Oh ya boleh lah. Siapa yang bilang kita enggak boleh bersukacita? Aneh itu kalau orang Kristen enggak mau bersukacita. Kalau tokonya laris, sedih. Gitu. Punya anak, sedih. Gitu. Punya cucu, sedih. Ini orang aneh. Ya sukacita lah ya. Wajar itu kita bersukacita dengan hal seperti itu.
Tapi kita harus tahu, itu sukacita yang secara umum. Artinya, orang bukan Kristen pun kalau dapat itu ya sukacita juga. Coba tanya loh sama orang yang bukan Kristen, kalau dapat anak sukacita enggak? Ya sukacita lah. Coba kalau mereka bisa kaya raya, sukacita, ya sukacita. Ya, jadi kalau sukacitanya orang Kristen itu cuma sukacita itu nggak ngerti Kristen itu namanya. Anda cuma hidup sebagai orang Kristen tapi dalam nilai-nilai umum. Dalam suasana kebenaran-kebenaran umum saja. Tapi Anda tidak sampai pada pengertian secara khusus, secara istimewa. Pengertian secara istimewa adalah kebahagiaan yang paling puncak bagi orang percaya adalah dia boleh berdamai dengan Allah. Sudah. Salib itu kan pendamaian. Membawa saudara dan saya berdamai dengan Allah. Itu sukacita yang paling besar dari semua sukacita. Ini bukan saya ngomong tentang omong kosong atau khayalan. Tidak, ini bukan khayalan, ini kenyataan. Karena apa juga dampaknya ya? Saya mau kasih dampaknya. Orang kalau menerjemahkan iman Kristen itu sukacitanya itu kalau dapat harta banyak, kalau sehat, kalau dapat keuntungan besar, sukses, makmur, hidup lancar. Nanti suatu saat kalau sakit tidak sembuh, langsung sukacitanya hilang. Benar kan? Karena sumber sukacitanya itu adalah kalau dia bisa dapat kekayaan. Begitu kekayaannya, kerannya berhenti, tidak menetes lagi, langsung sukacitanya hilang. Begitu dia mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, langsung sukacitanya lenyap. Kenapa? Karena sumber sukacita dia itu berkat Tuhan adalah kalau dia disembuhkan dari penyakit. Kalau dia bisa hidup sehat, itulah namanya berkat Tuhan. Kalau dapat sakit, itu bukan berkat Tuhan. Itu kutuk, itu sakit itu. Makanya orang Kristen yang model begitu, kalau kena sakit, langsung sukacitanya hilang. Karena sumber sukacita dia adalah kalau aku tidak sakit, kalau aku sehat itu sumber sukacitaku. Kalau aku sembuh dari segala penyakit itu sumber sukacitaku. Dan itulah bukti kasih Allah. Ya sudah, kalau Anda sakit, hilang sukacitanya. Kalau Anda bangkrut, hilang sukacitanya. Kalau Anda mengalami masalah, problema, hidup tidak lancar, kesulitan, hilanglah sukacita. Karena apa? Sumber sukacitaku adalah berkat-berkat jasmani dari Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau orang sumber sukacitanya adalah kasih Allah yang mengutus anaknya yang tunggal. Memang kalau orang terkena shock, ya kan, berita yang mengejutkan. Kamu kena kanker stadium terakhir, umurmu tinggal 3 bulan lagi. Waduh, langsung shock. Langsung mungkin protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan aku mengalami ini? Kenapa aku harus mati? Tapi Tuhan ingatkan dia. Ingat, aku sudah memberi yang terbaik bagimu. Yaitu Kristus yang mati di kayu salib. Untuk
mendamaikan kamu dengan aku. Oh, langsung dia ingat. Langsung dia terhibur. Dapat kekuatan daripada Tuhan. Amin Tuhan. Kasih-Mu sudah nyata dalam hidupku. Ya itu kalau orientasinya mengarah kepada bukti kasih Allah, yaitu Kristus sudah datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Itulah bukti kasih Allah. Sudah. Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Segala penderitaan, segala masalah hidup, problema, segala kuasa-kuasa, entah roh jahat di udara, entah apapun semuanya, tidak ada yang dapat menghalangi kasih Kristus bagi kita. Tidak ada. Ya. Kenapa? Ya, karena bagi kita kasih Kristus itu bukan harta. Kasih Kristus itu adalah karya Kristus di kayu salib yang sudah dibuktikan. Oke. Itu yang kita sudah belajar dengan begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sampaikan atau Tuhan nyatakan kepada kita semua. Kalau ada saudara yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi, ada yang mau bagikan berkat juga silakan. Ya. Saya akan teruskan bahan kita. Jadi kalimat yang terakhir dari pertanyaan 70 ini, dari jawaban pertanyaan 70 ini, kalimat terakhir ini, saya mau tekankan lagi. Di sini dikatakan supaya, oke, dari setelah poin A ini, setelah butir A ini saya blok. Dan pembaruan oleh Roh Kudus serta pengudusan olehnya menjadi anggota tubuh Kristus supaya kita makin lama makin mati bagi dosa dan menempuh hidup saleh serta tidak bercela. Saya ulangi, menjadi anggota tubuh Kristus. Ini juga kebahagiaan loh. Menjadi anggota tubuh Kristus itu. Saudara jangan menganggap bahwa menjadi anggota tubuh Kristus itu biasa-biasa saja. Menjadi anggota tubuh Kristus itu suatu privilege, hak istimewa. Bagi orang yang sudah percaya, dia menjadi anggota tubuh Kristus. Supaya apa? Setelah jadi anggota tubuh Kristus mau apa? Supaya kita makin lama makin mati bagi dosa. Ya, ini namanya matikanlah dalam dirimu segala hal-hal yang bersifat kedagingan, keakuan, berpusat pada kepentingan diri. Matikanlah itu. Ya. Makanya semboyan yang beberapa kali kita angkat dalam diskusi kita adalah biarlah aku makin kecil, tapi Kristus yang makin besar. Dan menempuh hidup saleh serta tidak bercela. Saya akan menerjemahkan maksud daripada hidup saleh serta tidak bercela.
Karena seringkali orang juga beranggapan namanya hidup saleh serta tidak bercela itu adalah hidupku adalah hidup tanpa dosa. Hidup saleh serta tidak bercela itu hidupku itu sempurna. Hidupku tidak bercacat. Hidupku tanpa dosa. Hidupku tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Itulah hidup saleh serta tidak bercela. Kalau itu definisi Anda bahwa hidup saleh serta tidak bercela itu hidup tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa keterbatasan. Oh, Anda sudah jadi Allah itu kalau seperti itu. Ya, Anda juga tempatnya bukan di bumi lagi. Anda tempatnya mungkin sudah di surga. Hidup tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Ya, saleh, suci, bersih, tanpa dosa. Ya. Yaitu tempatnya di surga. Selama Anda di bumi, saya yakin 100% tidak ada orang tanpa cacat. Tidak ada orang tanpa kelemahan. Tidak ada orang tanpa noda dosa. Tidak ada. Kita sudah bahas itu berkali-kali termasuk di doktrin manusia dan dosa. Jadi kalau begitu apa itu arti hidup saleh serta tidak bercela? Yaitu hidup di dalam anugerah oleh karya Kristus. Itu hidup saleh serta tidak bercela. Kita hidup dalam anugerah oleh karya Kristus. Kita terus mengalami proses sanctification, progressive sanctification yang tidak pernah selesai seumur hidup. Diubahkan dari hari ke hari. Makin dekat dengan firman-Nya. Jadi saya kembali lagi kepada definisi yang saya pernah baca di buku institusinya John Calvin itu. Apa arti hidup saleh? Arti hidup saleh adalah justru menyadari dosa-dosanya. Itu hidup saleh. Sekali lagi, hidup saleh itu apa? Orang yang menyadari dosa-dosanya. Orang yang menyadari ketidaklayakannya. Orang yang menyadari dia itu sepatutnya dibinasakan. Tapi bukan berhenti di kesadaran saja, tetapi orang yang menyadari hidupnya begitu berdosa di hadapan Allah dan mau datang kepada salib Kristus untuk meletakkan semua beban dosanya itu kepada salib Kristus. Itulah hidup saleh. Meletakkan semua beban dosa kepada salib Kristus. Sangat-sangat berbeda dengan definisi orang Arminian tentang hidup saleh. Bagaimana kita bisa sempurna di hadapan Tuhan sampai diterima oleh Allah. Karena kita mampu sempurna di hadapannya. Itu definisinya Arminian. Mungkin juga definisi daripada gerakan holiness dari John Wesley dan Charles Wesley. Mungkin, tapi saya tidak terlalu menekuni makna holiness bagi gerakan holiness. Tapi saya duga yes, karena mereka selalu menekankan hidup kudus untuk bisa diterima Allah.
Kalau mereka reform, orang reform juga menekankan hidup kudus, tapi hidup kudus ya bukan untuk diterima Allah. Hidup kudus sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Ya, dan merupakan hasil buah Roh Kudus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Itu kalau ditulipkan P, perseverance of the saints. Ya. Tapi itu bukan hasil kita. Hidup kudus itu bukan hasil kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya yang diubahkan dari hari ke hari. Renewing your mind, ya, dan terus mengalami progressive sanctification. Itu hidup saleh serta tidak bercela. Bahwa aku itu sudah membereskan seluruh dosa. Bukan aku yang membereskan, Kristus yang sudah membereskan seluruh dosa-dosaku. Dalam salib Kristus sudah dilunaskan semua. Ya, saya perhatikan, sudah dilunaskan semua dalam salib Kristus. Itulah hidup saleh. Meskipun secara de facto saudara dan saya masih orang berdosa. Bukan membenarkan dosa loh ya. Jangan salah mengerti. Jangan, enggak apa-apa, dosa terus saja. Toh Tuhan sudah membereskan segala dosaku. Silakan berbuat dosa terus. Tidak. Itu ajaran setan juga. Ya, jangan salah paham. Anugerah Allah tidak, anugerah Allah memang tidak menuntut Anda sempurna. Tapi anugerah Allah juga tidak membenarkan Anda berkanjang terus-menerus dalam dosa Anda. Anugerah Allah akan mengoreksi hidup Anda, menghajar hidup Anda, menegur Anda, menginsyafkan Anda. Itu anugerah Tuhan untuk Anda terus diubahkan dari hari ke hari. Ya, puji Tuhan, saudara dan saya boleh mengerti hidup saleh karena anugerah Allah. Kalau Anda cuma mengerti hidup saleh itu hidup yang tidak berdosa, tidak bercela, tidak bercacat, kita harus betul-betul berjuang untuk saya makin suci, saya makin sempurna, saya tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada dosa. Kalau itu definisi Anda tentang hidup saleh, Anda belum mengerti iman Kristen. Kalau itu Anda anggap pemberesan dosa Anda, bahwa Anda sanggup hidup suci dan meninggalkan dosa-dosa Anda sanggup melakukan itu, Anda tidak mengerti Kristen. Kenapa? Karena justru ajaran iman Kristen menunjukkan Anda dan saya tidak mungkin sanggup membereskan dosa. Tidak mungkin sanggup. Lalu bagaimana? Yaitu tadi sudah saya jelaskan. Letakkan pada salib Kristus dan Roh Kudus yang akan mengerjakan. Mengerjakan apa? Progressive sanctification. Mengerjakan apa? Menginsyafkan Anda. Mengoreksi hidup Anda. Menghajar Anda. Membimbing Anda, mencelikan mata rohani Anda. Itu progressive sanctification. Ya. Oke, silakan Bu Nita. Pak Andi,
kalau dilihat tadi dari dan pembaruan oleh Roh Kudus serta pengudusan olehnya menjadi anggota tubuh Kristus. Ini sangat luar biasa, Pak. Kita diberi hak istimewa ya, Pak. Anugerahnya. Betul. Anugerah yang kita harus hargai. Kita harus hormati karena dia sudah mati bagi kita. Kasihnya yang besar. Supaya kita hidup terus-menerus sadar ya Pak ya. Sadar bahwa semuanya diletakkan di bawah kaki salib Yesus. Supaya Roh Kudus mengajar, mendidik, membimbing, menginsyafi. Terus-menerus Pak. Iya, benar. Masih tubuh kita ini masih berdosa. Kedagingan kita ini masih lebih kuat. Iya. Tapi terus diinsyafi, diingatkan, dan mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Iya. Pertolongan Roh Kudusnya saja. Amin. Sungguh luar biasa, Pak. Hak istimewa yang diberikan Tuhan. Kita menjadi bagian dari anggota tubuhnya. Iya. Sangat luar biasa, Pak. Ya, dan inilah arti iman Kristen. Ya kan? Amin. Kalau orang Kristen masih terus beranggapan saya harus tanpa dosa baru bisa diterima Allah. Saya akan berusaha menyucikan diri saya, membersihkan saya dari dosa-dosa saya. Tidak mau berzina, saya tidak mau mencuri, saya tidak mau membunuh supaya saya bisa diterima Allah. Itu orang nggak ngerti Kristen. Ya. Sebagai orang Kristen yang nggak ngerti Kristen. Makanya saya bolak-balik bilang orang Kristen pun masih perlu seringkali diinjili. Diingatkan, Pak. Injil yang benar itu bagaimana? Ya. Oke. Pak Andi, ini silakan. Ini seperti yang dikatakan oleh Titus 3 ayat 5 ya. Yes. Bahwa bukan perbuatan baik kita, tapi berdasarkan rahmat-Nya gitu. Oleh pemandian kelahiran kembali dan ini pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yes. Ya. Sangat benar. Titus 3 ayat 5. Iya, ayat yang mencakup kebenaran yang sangat mendasar dan bahkan mencakup kebenaran-kebenaran seluruh kehidupan orang percaya. Ya. Saya pertama kali membaca Titus 3 ayat 5 ini juga, waduh, luar biasa. Titus 3 ayat 5. Ya, dikatakan waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tuh. Ini reform banget ini. Kelihatan sekali nih doktrin reformnya ya. Waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi orang Kristen yang terus mau berbuat baik untuk bisa mencapai keselamatan, dia tidak ngerti Kristen. Saya yakin banyak orang Kristen tidak mengerti Kristen. Termasuk dulu saya sebelum dalam Kristus. Ya, saya jadi Kristen tapi tidak ngerti Kristen. Lalu menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya. Nah, rahmat-Nya itu berarti apa? Anugerahnya. Only by grace. Rahmat-Nya. Lalu dikerjakan siapa? Dikerjakan oleh pemandian kelahiran kembali, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sangat-sangat sinkron. Kebenaran-kebenaran ini justru jangan terbalik ya. Kebenaran-kebenaran ini mengikuti ajaran reform. Bukan ajaran reform mengikuti
kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci. Bahwa semua itu karena anugerahnya, bukan karena perbuatan baik kita. Dan bukan dikerjakan oleh kita, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapa yang merasa dirinya sanggup untuk hidup berkenan supaya diterima Allah, itu bukan orang Kristen. Oke, puji Tuhan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi atau mau bagikan berkat juga? Silakan. Sudah kurang 2 menit. Wah, Pak Andrew baru masuk. Mau tanya, Pak. Silakan. Jadi gini, memang kita tidak bisa berbuat baik dengan sendirinya. Tetapi kalau Roh Kudus ada, otomatis kita berbuat baik karena bukan usaha dia, tapi Roh Kudus yang memampukan. Apakah begitu? Sebenarnya kalau memang kita manusia berbuat dosa itu wajar karena masih di dunia. Nah, ini kan untuk senjata bahwa dia tetap mau berbuat dosa. Tetapi kalau memang Roh Kudus ada, pengenalan Kristus ada di dalam dirinya, dia lahir baru oleh Roh Kudus, otomatis dia hidup benar. Karena dia dibenarkan dan dikuduskan gitu, Pak. Jadi banyak orang yang Bapak ngomong, tidak mungkin orang bisa hidup benar di dalam dunia ini karena banyak kesalahan-kesalahan. Nah, itu kadang-kadang buat senjata bumerang bagi orang-orang, Pak. Enggak, dia dong, nggak bisa dong. Jadi otomatis kalau Roh Kudus ada, tuh pengenalan Tuhan itu benar, baik, otomatis dia bisa berbuat baik dan benar. Itu Pak yang saya tahu, Pak. Makasih, Pak. Baik. Terima kasih masukannya Pak Andrew. Saya boleh tanggapi atau perlengkapi ya tadi pernyataan Pak Andrew tadi. Yaitu begini. Kita memang digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita mengejar hidup kudus di hadapan Allah. Itu bukan karena saya mau selamat, tapi karena selain dorongan Roh Kudus juga karena suatu spirit, ya, semangat sebagai orang percaya untuk mau bersyukur kepada Allah dengan berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tapi juga harus disadari, ya, bahwa memang seharusnya otomatis kita mau berbuat baik, tapi harus disadari kita masih punya manusia lama. Dan manusia lama ini yang seringkali meninabubukan kita untuk menikmati dosa. Jadi ada peperangan antara manusia lama dan manusia baru yang tidak pernah selesai. Peperangan ini seumur hidup kita sebagai orang percaya. Ini dalam doktrin reform selalu diajarkan tentang manusia lama dan manusia baru. Ya. Dan itu Alkitab, bukan karena semata-mata doktrin. Tidak, itu ajaran Alkitab. Rasul Paulus sendiri pun bergumul terus. Jadi ini bukan membenarkan dosa, bukan ya. Dan bukan lalu mengexcuse saya berbuat dosa, toh tidak ada orang sempurna. Bukan, tetapi ini adalah perjuangan. Perjuangan. Tidak otomatis begitu saja dengan gampang. Manusia yang juga mengejar hidup kudus pun bisa jadi jebakan setan. Karena merasa aku sudah lebih saleh dari yang lain.
Itu bisa jadi jebakan setan itu. Aku merasa sudah saleh. Aku merasa lebih baik dari yang lain. Yang lain itu brengsek semua. Gua yang sudah lebih suci dari yang lain. Wah, itu juga mengerikan. Jadi membenarkan diri dalam dosa itu juga nggak benar. Membanggakan kesalehan sebagai hasil perjuangannya itu juga tidak benar. Sekali lagi, perubahan orang percaya adalah perubahan dalam paradoks. Saya diubahkan oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Tapi dalam perubahan itu saya makin menyadari bahwa hidup saya di hadapan Tuhan. Saya makin sadar bahwa hidup saya di hadapan Tuhan adalah hidup yang sangat tidak layak. Itu paradoksnya di situ. Jangan setelah hidup saleh lalu, wah, betapa salehnya saya sekarang di hadapan Tuhan. Saya sudah sebagai teman yang bisa say hello, ya, waduh, akrab dengan Tuhan. Tidak ada lagi kendala dosa dalam hidupku, bersama dengan Tuhan begitu akrab. No. Orang yang makin dekat dengan Tuhan justru makin menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Justru makin menyadari semua ini bukan karena kebaikanku, tapi karena anugerah Allah bagiku. Aku orang yang tidak pantas, aku orang yang rusak, aku orang yang sepatutnya dibinasakan. Tapi Tuhan mau mengasihi aku. Itulah poinnya. Kiranya ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Jadi semboyannya already but not yet. Jadi terus berjuang ya Pak Andi. Berjuang. Yes. Dan maksudnya berjuang dan juga berusaha gitu. Ya, dan menyadari semua bukan Ya, karena anugerah. bukan karena Semuanya usahaku. Betul. Bukan karena kebaikanku. Ya. Yes, oke. Makanya ada lagu yang diciptakan teman saya itu, Ibu Rahmiati itu. Bukan karena kebaikanku, ya, bukan karena baik rupamu. Ya, tapi semua hanya karena anugerahnya. Puji Tuhan. Oke, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan. Untuk Pak Markus, saya mau kasih info bahwa saya sudah menjawab pertanyaan Pak Markus mengenai Yohanes Pembaptis. Yang Pak Markus pernah tanya, kenapa kok yang terbesar yang lahir di dunia ini menjadi yang terkecil. Itu saya sudah koreksi dan saya sudah jawab di Q&A yang lalu. Kelihatannya Pak Markus sudah ikut ya. Oh iya Pak, karena yang lalu. Waktu itu saya kalau pada waktu malam itu saya ada rapat warga. Ya Pak, Bapak nanti bisa lihat di YouTube ya. Oh ya, di Bisa YouTube lihat ya. di YouTube. Saya sudah jawab pertanyaan Pak Markus. Nanti kalau sempat bisa dilihat. Oke. Oh, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Boleh saya minta Ibu Cucuk boleh menutup kita dalam doa. Ibu Cucuk masih standby? Oke, Pak Andi. Ya. Baik. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih. Untuk pagi hari ini kami boleh mendapatkan banyak berkat rohani yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Andi Halim. Biarlah apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semua, ini menjadi suatu membawa kami untuk kami makin dekat kepada Tuhan, makin mengenal Engkau, makin bertumbuh iman kami di dalam pengenalan akan firman. Terima kasih Bapak.
Jadikan kami pelaku firman-Mu, bukan kami hanya membaca, mendengar, tapi kami sungguh dapat menghidupkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami boleh menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini, kami boleh tetap memuliakan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, betapa besarnya cinta kasih-Mu, kasih-Mu yang begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar dan luasnya, yang tidak dapat kami ukur, kami bandingkan dengan apapun juga. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang begitu agung dan begitu mulia, yang tidak pernah mungkin kami dapat lupakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan persekutuan ini, Tuhan terus pakai Pak Andi untuk terus menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, apa yang hendak kami kerjakan dan lakukan, ialah kami lakukan seperti untuk Tuhan, untuk menjadi kemuliaan dan pujian-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Penebus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Cucu. Terima kasih buat semua Terima kasih rekan-rekan. Pak Andi.